Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah R. Marwita Sari Putri, SPI, MSI. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar di jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun bidang ilmu saya adalah pengolahan hasil perikanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Adapun penjelasan dari mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan adalah, baiklah, ini adalah uraian secara ringkas tentang mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan yang saya ampu, di mana kode mata kuliah adalah IKP 12003. SKS pada mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan adalah 220, artinya mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan tidak ada praktikum. Sedangkan deskripsi dari mata kuliah ini adalah memuat tentang ilmu-ilmu teknologi pengolahan hasil perikanan berupa penanganan dan pengolahan dari hasil-hasil perikanan, baik hasil tangkap maupun hasil budidaya untuk diolah secara tepat guna sesuai dengan tuntutan pasar dan menghasilkan produk perikanan yang bermutu, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Sedangkan model pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan adalah presentasi, diskusi, dan tanya jawab, di mana pada beberapa pokok bahasan mahasiswa diwajibkan untuk melakukan presentasi terhadap topik yang sudah diberikan. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana keaktifan dari setiap mahasiswa. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan dasar-dasar teknologi hasil perikanan adalah infocus, handphone, dan laptop. Di masa pandemi sekarang ini, perkuliahan dari dasar-dasar teknologi hasil perikanan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Sedangkan untuk pengiriman tugas, dosen pengampu biasanya akan memberikan link Google Classroom kepada mahasiswa untuk mengupload tugas. Ini adalah kriteria penilaian pada mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Yang pertama adalah ketepatan dan pemahaman mahasiswa dalam menjelaskan konsep, kemudian materi yang telah diberikan. Yang kedua, menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran. Artinya, etika mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan itu juga akan diberikan penilaian. Kriteria penilaian yang ketiga adalah keaktifan selama pembelajaran. Jadi biasanya setelah proses pembelajaran, setiap dosen akan memberikan tugas atau pertanyaan yang akan dilemparkan langsung kepada mahasiswa. Di situ kita akan melihat bagaimana feedback mahasiswa terhadap topik yang telah dijelaskan. Hasil akhir dari mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa dapat menjelaskan kembali setiap pokok bahasan yang telah dipelajari. Artinya hasil akhirnya adalah setiap pertemuan. Jadi hasil akhir dari pokok bahasan setiap pertemuan itu mahasiswa harus dapat menjelaskannya. Mungkin bagaimana cara pembuktiannya, mungkin akan diberikan tugas baik secara mandiri maupun tugas secara kelompok. Ini adalah beberapa pokok bahasan yang disampaikan di dalam mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan, yaitu yang di pertemuan pertama itu dibahas adalah ikan sebagai bahan baku. Kemudian pertemuan kedua itu adalah perubahan mutu hasil perikanan, kemudian nanti ada pokok bahasannya tentang identifikasi tingkat kesegaran ikan,
penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian ada pengolahan hasil perikanan baik secara modern, tradisional, penanganan hasil samping, kemudian juga akan dipelajari mengenai diversifikasi dan pengembangan produk dari hasil perikanan, baik yang terbaru ataupun yang inovasi, yang bersifat inovasi. Kemudian nanti juga akan dipelajari bagaimana mutu, standarisasi, dan regulasi yang mengatur produk hasil perikanan. Dan juga mahasiswa akan dijelaskan mengenai bagaimana penerapan bioteknologi di bidang perikanan dan kelautan. Sedangkan ini adalah bobot penilaian. Bobot penilaian biasanya akan dibicarakan atau akan dijelaskan pada kontrak perkuliahan, yaitu di pertemuan pertama. Yaitu yang pertama ini adalah absen. Absen adalah nilai kehadiran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Masa pandemi ini perkuliahan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom, di mana biasanya link absen itu akan diberikan setelah 20 menit perkuliahan dimulai, dan mahasiswa diwajibkan untuk mengisi absen selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang kedua itu poin penilaian itu adalah tugas, di mana tugas di sini terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok. Kemudian itu ada kuis, penilaian yang berikutnya itu adalah kuis. Kuis biasanya diberikan di awal atau di akhir perkuliahan. Tujuan pemberian kuis adalah kita ingin melihat seberapa pemahaman mahasiswa terhadap topik yang diberikan. Kemudian ini ada bobot penilaian yang berikutnya itu adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester biasanya dilakukan pada pertemuan ke-8. Dan ujian akhir semester biasanya dilakukan pada pertemuan ke-16. Sedangkan ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Yang pertama ini adalah mata kuliah buku dengan judul Diversifikasi Produk dan Minuman Fungsional Hasil Perikanan. Buku ini memuat bagaimana tentang produk diversifikasi hasil perikanan, mengenai minuman fungsional, seperti minuman fungsional yang bahan bakunya dari tripang, kemudian minuman fungsional yang bahan bakunya berasal dari bruno atau hasil perairan yang lainnya. Sedangkan yang berikutnya ini adalah buku ajar dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Di dalam buku ajar dasar-dasar teknologi hasil perikanan itu memuat bagaimana pengetahuan dan ruang lingkup dari teknologi hasil perikanan sendiri. Bagaimana proses pengolahan, bagaimana itu prinsip dari pengawetan. Sedangkan buku referensi yang bisa digunakan yang ketiga adalah teknologi produk tradisional, di mana di dalam buku itu akan menjelaskan jenis-jenis teknologi tradisional seperti penggaraman, kemudian ada pengasapan, pengeringan. Sekian dan terima kasih. Begitulah uraian secara singkat dari mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, salam sejahtera untuk keadaan sehat. Oke, ini adalah pertemuan ke-12, minggu ke-12 untuk mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Hari ini kita akan mempelajari diversifikasi dan pengembangan produk dari hasil perikanan. Sebelum kita buka ke slide berikutnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar nih istilah diversifikasi? Dia ada kesamaan bunyi itu antara diversifikasi, kemudian ada fortifikasi, mungkin ada istilah substitusi. Gimana? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Diversifikasi itu penganekaragaman ya, Bu? Diversifikasi itu adalah penganekaragaman. Oke, seperti apa contohnya? Desi, bisa dijelaskan sedikit? Mungkin dari yang saya dapatkan itu diversifikasi itu kayak turunan dari bahan yang ada, Bu, seperti pembuatan bakso dan nugget, mungkin itu, Bu. Oke. Jadi sepertinya sudah banyak paham ya tentang diversifikasi gitu.
Jadi karena apa? Karena produk diversifikasi udah sering saudara jumpai di pasaran gitu, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam bahan baku. Kemudian sebelumnya kita lihat dulu ini adalah pengertian dari diversifikasi. Tadi sebenarnya sudah benar jawabannya, tapi kita lihat secara redaksionalnya, teoritisnya seperti ini, bahwa pengertian diversifikasi adalah penganekaragaman. Penganekaragaman jenis produk, merubah bentuk, bahan baku, atau motif. Baik yang bersifat olahan dari hasil perikanan, baik yang pangan maupun yang non-pangan, yang berasal dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi, di mana sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan, baik kualitas maupun kuantitas, dan peningkatan dari nilai jual. Artinya adalah bahwa jadi selama ini mungkin teman-teman yang tahunya bahwa diversifikasi itu adalah penganekaragaman produk olahan pangan, ya kan? Sebenarnya tidak harus pangan saja. Non pangan juga bisa dikatakan sebagai diversifikasi. Syaratnya apa? Itu ada merubah bentuk, bahan baku, kemudian motif. Kalau kita bicara diversifikasi berarti itu cakupannya luas. Ada yang pangan, kemudian ada yang non pangan. Contoh tadi bakso, kemudian apa lagi kira-kira penganekaragaman, itu ada nugget, itu hanya yang bersifat pangannya saja. Nanti kita lihat yang non pangannya seperti apa. Oke, ini adalah tujuan dari diversifikasi, adalah untuk memenuhi selera konsumen atau pasar yang semakin berkembang dan beraneka ragam. Bakso itu bentuknya seperti apa awalnya? Solehatun? Solehatun? Bulat, Bu. Bulat. Tapi sekarang bentuk bakso apa saja? Ada yang bentuk bintang juga, Bu. Ada yang bentuk bintang. Kemudian apa lagi? Beraneka ragam kan? Kemudian ada dengan segala modifikasi. Itu adalah permintaan pasar, permintaan konsumen. Artinya adalah si konsumen takut bosan gitu. Bosan dengan bentuk bakso yang monoton seperti itu. Maka dimunculkannya lah inovasi-inovasi dari bentuk bakso. Itu adalah produk-produk dari diversifikasi. Prinsip dari diversifikasi adalah pengembangan produk baru. Kapan produk baru itu adalah sesuai dengan permintaan pasar, sesuai dengan selera konsumen. Yang bisa bersifat inovatif, modifikatif, dan imitatif. Oke, banyak yang bersifat imitatif, artinya produk-produk yang menyerupai gitu dari produk asalnya. Ini adalah jenis dari diversifikasi. Kayak jenis kalau kita bicara jenis diversifikasi itu ada diversifikasi horizontal dan diversifikasi vertikal. Dari contoh ini kita jangan lihat dulu redaksinya. Kita lihat dulu contohnya ini. Contohnya ini adalah pemanfaatan limbah ikan untuk pupuk organik. Berarti limbah, ya kan? Diversifikasi horizontal itu berasal dari limbahnya. Limbahnya yang kita olah. Oke. Atau dengan kata lain adalah bahan bakunya itu dari limbah ikan, dari jeroan ikan yang kita rubah menjadi produk yang baik yang non pangan maupun yang pangan. Kemudian kita lihat di sini adalah kerajinan kulit ikan pari. Itu adalah limbahnya. Oke. Mari kita lihat pengertian dari diversifikasi horizontal. Diartikan sebagai penganekaragaman produksi di dalam sistem usaha dengan tujuan memanfaatkan hasil samping, dengan tujuan memanfaatkan hasil samping untuk memperoleh pendapatan di samping pendapatan utamanya. Berarti hasil samping yang kita manfaatkan menjadi produk. Paham ya di sini ya? Hasil samping yang kita manfaatkan untuk diolah menjadi produk. Oke, bukan bahan bakunya, bukan bahan utamanya. Oke, berarti hasil sampingnya itu adalah untuk diversifikasi horizontal. Kira-kira selain contoh yang saya sebutkan ini, saudara tahu yang lainnya? Gusti Alit, apa kira-kira contoh yang lain? MPMP, Bu. MPMP itu bukan diversifikasi horizontal, itu diversifikasi vertikal. Tapi kalau MPMP biasanya kan dari bahan baku dari ikan, daging ikan. Iya kan? Ya, Kalau Bu. horizontal yang kita manfaatkan itu adalah limbahnya, hasil sampingnya. Tepung ikan, Bu. Oke, tepung Tulang ikan dimanfaatkan jadi tepung, Bu. Tulang ikan dimanfaatkan menjadi tepung, kemudian difortifikasi menjadi di dalam biskuit. Bisa, itu adalah diversifikasi horizontal. Artinya adalah limbah dari ikan yang tidak termanfaatkan yang kita olah menjadi produk pangan ataupun non pangan. Itu adalah diversifikasi horizontal.
Oke, ini adalah diversifikasi vertikal. Ini yang tadi Gusti bilang. Oke. Diversifikasi vertikal diartikan sebagai penganekaragaman produk utama menjadi produk turunan yang bertujuan untuk nilai tambah produk. Ini yang sudah saya kasih list merah, ini adalah produk utama menjadi produk turunan. Oke, produk utamanya apa? Ikan dagingnya yang kita olah menjadi produk-produk turunannya. Produk-produk turunannya itu apa? Bakso, nugget, kemudian kerupuk, mie, gitu. Kalau misalnya dari rumput laut, karaginan, sirup rumput lautnya, manisan, dan lain sebagainya. Ya kan? Di mana pengembangan produk yang masih ada kaitannya dengan produk yang sudah ada. Artinya adalah kalau kita lihat di sini bentuk bakso yang berubah bentuknya dari bulat menjadi bentuk bintang. Artinya adalah ini bentuk bakso tidak monoton itu saja. Gitu. Ini juga bisa dikategorikan sebagai kerupuk. Ya kan, kerupuk yang biasa yang dijual di pasar, kemudian ini ada kerupuk atom ya. Ini kalau di daerah saya namanya amplang ini. Tapi jenisnya sama. Oke ya, jadi itu adalah diversifikasi vertikal, dagingnya yang dimanfaatkan. Oke, bukan limbahnya. Oke, kita lihat di sini selain diversifikasi vertikal, horizontal, di sini ada diversifikasi hasil perikanan. Ini saya coba untuk ke minuman fungsionalnya, gitu kan, minuman fungsionalnya dari hasil perikanan. Artinya adalah di sini penganekaragaman produk dalam bentuk minuman fungsional, gitu. Mengapa saya tertarik? Mengapa saya tertarik meneliti ini, melihat membuat formulasi minuman-minuman fungsional ini adalah karena bahan bakunya itu biasanya orang tidak suka, tidak bernilai ekonomis, malah dibuang. Gitu. Ini seperti lintah laut. Lintah laut ini biasanya hanya dijadikan sebagai umpan pancing, sama juga dengan Bruno. Tapi beda dengan teripang ya. Teripang diolah menjadi minyak gamat dan produk lainnya itu udah bernilai ekonomisnya sudah tinggi. Ini mengapa saya kemarin tertarik untuk menjadikan minuman teripang, karena dengan bahan utama dan bahan tambahan yang sangat terbatas, yang hanya bisa dijadikan sebagai minuman fungsional. Oke, ini adalah salah satu contoh dari diversifikasi hasil perikanan dalam bentuk minuman fungsional. Oke, sebenarnya merupakan hal yang baru gitu kan. Mengapa saya bilang yang baru? Biasanya saudara tahunya bahwa minuman fungsional itu berasal dari bahan bakunya dari terestrial, dari seperti serai, rosella, ya kan. Ini juga bahan tambahannya juga dari tanaman-tanaman seperti itu gitu. Tetapi bukan merupakan bahan utama, tetapi digunakan sebagai bahan tambahan. Ini kita lihat pengolahan diversifikasi hasil perikanan. Apa sih hubungannya dengan surimi? Saudara bikin bakso. Sebelum bikin bakso, gimana cara bikin bakso? Jana pernah bikin bakso nggak? Iya, Bu. Pernah ya bikin bakso ya. Selain bakso, apa lagi yang pernah dibikin? Nugget, Bu. Nugget. Ya, sebelum bikin bakso gimana? Ikan yang sudah dibeli diapakan dulu nih? Dipilet, Bu. Oke, difilet dulu. Difilet itu setelah difilet di blender ya. Dengan menggunakan ya bisa dihancurkan dengan menggunakan food processor, iya kan? Oke. Jadi difilet, dihilangkan tulangnya, kemudian dicuci, itu adalah surimi. Itu bahasa lain dari surimi. Jadi istilah di THP itu ada bahasanya adalah surimi. Jadi mengapa pengolahan dari diversifikasi hasil perikanan ada hubungannya dengan surimi? Karena rata-rata untuk diversifikasi hasil perikanan itu awalnya kita olah surimi dulu, barulah kita bikin nugget, bikin bakso, bikin apa lagi, kaki naga, siomay gitu. Jadi awalnya itu adalah dari surimi dulu. Oke ya. Yang pernah bikin bakso kenyal itu siapa? Kenyal nih. Bakso ikan? Ada yang pernah bikin? Iqbal pernah bikin bakso, Iqbal? Nggak pernah, Bu. bikin bakso? Kalau bantu kawan pernah, Bu. Kalau bikin sendiri itu nggak pernah, Bu. Oh, kalau bantu kawan. Ikannya itu dari ikan apa? Kami kemarin dari ikan tenggiri. Dari ikan tenggiri. Segar atau gimana? Beli di pasar, Bu. Beli Kayaknya di masih pasar. segar. Itu
Kayaknya masih segar. Oke, kayaknya masih segar. Mengapa harus ikan segar? Kemudian, mengapa harus ikan tenggiri? Mengapa tidak ikan tongkol? Ada yang tahu nggak jawabannya? Mengapa kita bikin bakso itu harus dari ikan yang segar? Kemudian, mengapa dari ikan yang, kalau ikan tenggiri kan yang berdaging putih ya? Mengapa tidak dengan ikan tongkol? Kalau warnanya Bu, kalau Bu bisa merah warna baksonya Bu. Jadi pakai Warna ikan baksonya, tenggiri putih. oke, warna baksonya bisa menjadi merah Coklat. ya, merah, bukan merah sih, coklat ya. Artinya adalah dari segi penampilan dia tidak menarik ya. Oke, jadi sebenarnya adapun faktor yang mempengaruhi mutu dari surimi yaitu tingkat kesegaran ikan. Oke, tingkat kesegaran ikan, kemudian ikan yang berdaging putih dan tidak amis itu ada yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai surimi. Oke, tetapi sedangkan ikan yang berdaging merah, oke, seperti tongkol, itu tidak cocok dijadikan sebagai bakso. Mengapa? Kembali lagi kita lihat bahwa di pertemuan ketiga ya, ini membahas tentang komponen gizi yang ada pada daging ikan, bahwa daging ikan yang berwarna merah itu tinggi akan lemaknya. Oke, sedangkan yang berwarna putih itu tinggi akan proteinnya. Pada saat proses pembuatan bakso, yang kita inginkannya itu adalah proteinnya, bukan lemaknya. Oke ya, nanti itu akan dipelajari pada mata kuliah berikutnya yang membahas tentang teknologi suriminya. Jadi kalau misalnya untuk mempelajari surimi itu ada 3 SKS di mata kuliah pilihan di jurusan teknologi hasil perikanan. Jadi syarat mutu untuk surimi atau proses pengolahan produk yang bagus itu, yang pertama adalah ikannya harus segar, kemudian ikannya berdaging putih. Ya nanti kalau misalnya kita hubungkan dengan suhu pengolahan, oke, kalau misalnya suhu pengolahan itu mau tidak mau kita harus memakai, kan pakai es ya. Kemarin Jana gimana bikin ininya? Bikin baksonya. Kan pernah bikin bakso tadi? Pakai Bu. Pakai es. Oke, mengapa pakai es? Untuk mempertahankan kesegaran. Oke, mempertahankan tingkat kesegarannya. Semakin rendah suhu yang kita gunakan, maka ikan akan semakin lambat proses kemunduran mutunya. Itu di pertemuan awal itu ya, di dasar-dasar THP, di proses kemunduran mutu ikan. Semakin rendah suhu yang digunakan, maka akan semakin lambat dalam proses postmortemnya, dalam proses kebusukannya. Di sini kita lihat adalah manfaat dari diversifikasi. Oke, yang pertama adalah mengembangkan produk agar tidak monoton. Tadi contohnya ya, contohnya bahwa bakso tadi sudah beraneka ragam bentuknya, modifikasinya. Kemudian apa lagi kira-kira? Nugget juga seperti itu. Nugget yang dari bentuknya seperti apa? Untuk anak-anak dengan berbagai macam variasi, dengan huruf ya, bentuk huruf ada juga gitu, bentuk huruf, kemudian ditambahkan sayuran, ditambahkan berbagai macam rasa, itu adalah supaya tidak monoton. Mengapa seperti itu? Itu adalah memenuhi permintaan atau selera pasar. Oke. Sedangkan manfaat yang ketiga itu adalah meningkatkan nilai jual produk. Oke. Kira-kira mengapa diversifikasi bisa meningkatkan nilai jual produk? Ada yang tahu? Karena Bu, dengan kita melakukan diversifikasi itu kan artinya kita merubah bentuk dari bahan yang ada menjadi bentuk yang penampilan yang paling bagus sesuai selera konsumen. Jadi dia bisa menambah nilai jualnya, Bu. Oke, terima kasih. Merubah bentuknya sehingga nilai jualnya lebih tinggi, gitu ya. Biasanya produk-produk diversifikasi itu adalah berasal dari bahan baku yang nilainya rendah. Nilainya rendah. Contoh seperti ini. Ayam atau ginilah, ikan utuh, ikan yang dalam keadaan segar, setelah dibikin nugget, yang mana yang lebih mahal? Nugget. Nuggetnya.
Iya kan, nuggetnya. Artinya adalah harga produk itu harus lebih mahal daripada harga bahan baku. Jangan nanti kebalik gitu. Jangan bahan bakunya mahal, kemudian saudara menjadi dia produk diversifikasi, berapa harganya harus diberi? Ya kan? Artinya adalah bahan baku harganya tidak mahal dengan nilai ekonomis yang rendah, bisa ditingkatkan dengan pada saat menjadi produk diversifikasi, nilainya akan lebih tinggi. Gitu. Jangan kebalik. Ya enggak? Contoh nih gonggong. Gonggong per bijinya berapa? Jual per biji ya? Berapa gonggong per bijinya? Ada 1.000 ya? Berapa per biji? Atau per kilo ya? Per kilo 80.000, Bu. Per kilo 80.000. Kira-kira kalau jadikan nugget itu berapa banyak rendemennya? Berapa yang mau kita jual nuggetnya? Cocok nggak dijadikan produk diversifikasi, Mbak? Tidak Enggak, cocok Bu. kan? Enggak. Ya kan? Itu dia. Jadi artinya adalah cari pengolahan diversifikasi yang lain yang nanti harga bahan bakunya akan lebih rendah gitu. Gonggong yang harga per kilonya 80.000 kita olah menjadi nugget. Ya kan? Nanti dia jatuh harganya di situ. Itu tidak cocok menjadikan produk diversifikasi. Artinya aja tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual produk. Yang poin yang ketiga ini yang harus kita pegang. Oke ya. Oke. Ini ada tugas. Oke, tugas. Sebutkan 5 contoh produk diversifikasi hasil perikanan yang lain selain yang disebutkan, yang dicontohkan tadi. Oke, nanti ada video yang akan saya kirimkan mengenai proses pembuatan surimi, itu hanya umumnya saja yang akan saya kirimkan di WA grupnya. Oke ya. Ini sebutkan 5 contoh produk diversifikasi hasil perikanan yang lain. Kira-kira apa? Donat ikan juga ada, Bu. Oke. Yang es krim dari ikan masih ini nggak? Masih diproduksi tidak? Siapa? Enggak lagi, Bu, kalau nggak salah. Oh, tidak lagi ya. Padahal sayang ya, itu adalah produk diversifikasi gitu. Unik kan gitu. Biasanya es krim tidak dengan rasa coklat misalnya. Kan ini es krim rasa ikan. Artinya adalah meningkatkan nilai jual produk. Bagaimana cara kita meningkatkan nilai jual produk? Kita bandingkan dengan bahan bakunya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Bu, yang tentang bakso tadi penambahannya itu STTP ya, Bu, untuk pengenyalnya? Ya, boleh kita menggunakan SCTP, tapi seharusnya tanpa menggunakan SCTP juga bisa bakso itu kenyal. Syaratnya adalah bahan baku yang kita gunakan itu dalam keadaan yang segar. Kita tambahkan juga karaginan juga tidak masalah. Bagus mutu dari baksonya. Nur Zafira, produk diversifikasi selain yang saya sebutkan tadi apa saja? Brownies ikan, donat ikan juga bisa. Terus dodol rumput laut, es krim ikan juga. Masih banyak lagi sih, Bu. Ya, apa lagi selain itu? Yang non-pangan gimana? Yang non-pangan? Contohnya Dari yang limbah non-pangan. Bu. Dari limbah. Gimana limbah? Kalau dari jeroan ikannya itu bisa dibuat pakan ikan untuk dibuat pakan ikan. Tepung ikan. Oke, dibuat tepung ikan. Anggi, ada yang mau ditanyakan? Anggi dari tadi dia senyum-senyum nih. Ada yang mau ditanyakan, Anggi? Enggak ada, Bu. Jelas ya perbedaan antara diversifikasi horizontal dan diversifikasi vertikal. Jadi syaratnya adalah teman-teman harus tahu apakah semua produk yang bisa dijadikan sebagai produk diversifikasi gitu. Jadi yang saya kasih contoh tadi, kalau misalnya harga gonggongnya 80, produk diversifikasinya seperti apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, San, nanti link pengumpulan tugas akan saya kirim di WA. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah uraian secara singkat mengenai mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.